warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erli Fitriani dari SMA Negeri 2 Lahad, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 visi guru penggerak dengan tugas yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Untuk menghadapi perubahan dalam pendidikan, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu pendekatan inquiry apresiatif atau IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan langkah inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Apa 5 langkah tersebut? Yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Dan yang kelima adalah atur eksekusi atau deliver. Buat pertanyaan utama atau define, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran atau discover dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana atau desain dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, atur eksekusi atau deliver dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi yang unggul prestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar murid melalui penggunaan alat peraga yang inovatif. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar murid melalui penggunaan alat peraga yang inovatif. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar murid melalui penggunaan alat peraga yang inovatif, dan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Langkah tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, bagaimana respon murid terhadap penggunaan alat peraga yang ada? Bagaimana memilih alat peraga yang inovatif agar dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah melakukan observasi atau wawancara, diskusi dengan rekan guru, murid, dan orang tua siswa. Dapat juga dengan mempelajari literatur tentang penggunaan alat peraga
dalam pembelajaran dan dampaknya terhadap motivasi dan aktivitas belajar. Selain itu, juga dapat mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan guru dan murid untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan dan preferensi mereka terkait alat peraga inovatif. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan alat peraga yang inovatif dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar peserta didik? Selanjutnya, bagaimana agar pemanfaatan alat peraga yang inovatif dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan alat peraga yang inovatif dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat lembar observasi tentang aktivitas dan motivasi belajar peserta didik, juga dengan mengadakan sesi brainstorming dengan guru, murid, dan orang tua untuk menggali ide-ide kreatif tentang alat peraga inovatif. Selain itu, bisa dengan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, apa saja langkah-langkah untuk mulai mengimplementasikan penggunaan alat peraga inovatif dalam pembelajaran? Selanjutnya, bagaimana cara memperoleh sumber daya untuk pembuatan alat peraga inovatif? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan alat peraga agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Juga dapat mencari alat peraga yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Kemudian, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan mencari cara untuk memenuhinya, termasuk melalui pengajuan proposal, pendanaan, atau kolaborasi dengan pihak lain. Selain itu, dapat dengan pemberian reward kepada murid yang memiliki aktivitas motivasi belajar yang tinggi. Tahap yang kelima atau yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya untuk menggunakan alat peraga yang inovatif? Kemudian, kapan penggunaan alat peraga akan dilaksanakan? Dan apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan murid untuk penggunaan alat peraga. Saya juga akan membuat jadwal penggunaan alat peraga yang bervariasi. Dan terakhir, saya akan membuat refleksi diri pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikian rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.